Dua pelaku pencuri rumah kosong terekam CCTV. Antusias warga ikuti proses pelipatan surat suara. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 8 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan makanan ringan berjalan mundur hingga terguling dan menabrak rumah warga di Kota Semarang. Setelah merusak bagian depan rumah warga, 2 orang pengendara motor mengalami luka akibat terserempet truk tersebut. Dua orang pengendara motor mengalami luka setelah terserempet truk yang berjalan mundur sebelum terguling dan menabrak rumah warga di Jalan Sri Nindito, Ngemplak, Simongan, Kota Semarang. Truk bermuatan makanan ringan yang dikemudikan Sunardi ini berjalan mundur karena tidak kuat menanjak di saat melintas di jalan tanjakan di lokasi. Menurut pengakuan sopir truk, di saat dirinya melintas di jalan tanjakan mesin truk tiba-tiba mati. Sang sopir pun langsung menarik handrem dengan maksud dapat menghentikan laju truk. Akibat gangguan pada sistem pengereman, truk terus melaju mundur hingga terguling dan menabrak rumah milik Wahyu. Masih mati, terus lain dari masih mana Pak? Dan udah diangkat, masih gosot, udah diganjel tapi kuat. Nah, remnya ringklong. Berarti mau najak gak kuat ya Mas Haji? Selain merusak pagar dan merobohkan kanopi, 2 orang pengendara motor yang berboncengan terserempet truk yang berjalan mundur saat berada di belakang truk. Dari pagar sampai itu yang untuk yang jualan warung jualan itu. Itu jualan apa Pak yang kena Pak tadi Pak? Bubur. Ya, pagi. Korbannya berapa orang Pak? 2 orang. 2 orang. Cewek semua ya? Cewek semua. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Laka Lantas Polrestabes Semarang, sementara 2 orang pengendara motor yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah aksi pencurian rumah kosong terekam CCTV atau kamera pengawas. Dari pencurian ini, tersangka berhasil menggondol televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram. Inilah aksi 2 pelaku pencurian di sebuah rumah di wilayah Telogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang yang tertangkap kamera pengawas CCTV. Terlihat satu pelaku mengawasi situasi sedangkan pelaku lain masuk ke dalam rumah. Dalam aksinya, kedua pelaku berhasil menggondol televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram. Tak berselang lama, tim Rasma Polrestabes Semarang meringkus keduanya di rumah masing-masing. Kedua pelaku berinisial NF dan Ahmad ZN merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 3 kali melakukan aksi pencurian rumah kosong di Kota Semarang. 2 pelaku mengaku sebelum melakukan aksinya mereka sudah memetakan rumah yang menjadi sasaran dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menguasai harta korban. Keadaan gelap, terus teras keadaan berserakan. Kedua, saya ketok itu dulu Pak. Kalau penghuninya keluar? Kalau ada penghuni keluar, kita pura-pura bertamu lah, cari alamat siapa. Kalau kan itu siang, kalau siang kan nggak pakai lampu. Ya kan ada yang ditinggal, kadang-kadang dinyalain Pak. Kebetulan waktu yang saya kerja itu lampu keadaan mati Pak. Keadaan mati. Ya. Itu saja. Ya Pak. Berarti malam udah digambar juga? Enggak Pak. Dan jadi ketika itu saya berangkat kerja langsung putar daerah situ. CCTV tiap gang, tiap jalan sudah terkoneksi di comment center sehingga memudahkan personil kita untuk mendeteksi kemana perginya pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Ada 2 pelaku.
Pemirsa, razia knalpot brong kini telah digencarkan pihak kepolisian jelang kampanye terbuka. Di Semarang, sebanyak 331 knalpot brong hasil sitaan dimusnahkan dengan cara dipotong. Sementara itu, di wilayah Brebes, Jawa Tengah, pada razia kendaraan sepeda motor yang melintas di jalur Pantura, dalam 1 jam polisi berhasil menjaring 35 sepeda motor menggunakan knalpot brong. Upaya menekan penggunaan knalpot bising atau brong terus dilakukan Kepolisian Kota Besar Semarang. Sebanyak 331 knalpot brong dan 103 sepeda motor tidak sesuai dengan standar berhasil disita dan dilakukan penilangan. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan mengatakan ratusan knalpot brong tersebut hasil dari razia yang dilakukan dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 5 Januari di Kota Semarang. Untuk mengantisipasi penggunaan knalpot brong melalui maklumat, Kapolda Jawa Tengah memberikan imbauan tegas terkait dengan keberadaan knalpot brong. Maklumat ini ditujukan kepada masyarakat hingga bengkel pembuat knalpot brong. Selanjutnya, ratusan knalpot brong hasil sitaan petugas kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong. Makanya kami sekarang melaksanakan kegiatan itu secara masif dan terstruktur itu sebelum pelaksanaan tanggal 21. Kalau sudah masuk kampanye, kita menghadapi masa yang kampanye, tentu akan terjadi konflik di dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sebelum masa kampanye, kita melakukan upaya preventif dan represif. Polisi mengingatkan larangan knalpot brong selama kampanye terbuka mulai 21 Januari 2024. Tindakan tegas akan dilakukan jika masyarakat masih nekat menggunakan knalpot brong yang disinyalir dapat memicu konflik serta mengganggu ketertiban. Sementara itu di Brebes, Jawa Tengah, polisi menggelar razia sepeda motor di jalur Pantura. Dari 1 jam razia, polisi menjaring 35 kendaraan sepeda motor yang tidak mengenakan knalpot tidak standar alias brong. Razia akan terus digelar baik siang maupun malam hari di sejumlah titik, hingga kampanye terbuka digelar pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Ya, akan kita laksanakan secara konsisten ya, setiap hari akan kita laksanakan, untuk lokasi juga berpindah-pindah ya. Harapannya dengan kita tindak tegas, mudah-mudahan masyarakat juga tahu bahwa tidak baik ya untuk menggunakan knalpot brong. Di satu sisi melanggar aturan, di sisi lain juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Bagi pemilik motor berknalpot brong dan motornya yang ditahan di kantor Satlantas, selanjutnya diberi kesempatan untuk mengganti dengan knalpot standar pabrikan. Petugas juga meminta pemilik kendaraan memotong sendiri knalpot brong tersebut. Dari Semarang dan Brebes, Henufan dan Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu.
Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jateng. Hari ini diduga tak kuat menanjak, truk bermuatan surat suara mengalami kecelakaan di Jalan Raya Semarang Magelang, tepatnya di Tanjakan Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
Seperti inilah kondisi truk box pengangkut surat suara yang mengalami kecelakaan masuk ke dalam jurang sedalam 15 meter di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kondisi truk box mengalami rusak parah dan ribuan surat suara tercecer di dasar jurang. Rencananya truk box tersebut akan mengirimkan surat suara untuk DPRD Kabupaten Magelang. Diduga kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Semarang menuju Magelang. Saat di lokasi kejadian diduga truk box tak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga masuk ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sopir truk mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, truk box tersebut mengangkut surat suara yang akan dikirim ke Kabupaten Magelang. DPRD Kabupaten Magelang Dapil 1 dan Dapil 6. Mau dikirim kemana ini Pak? Berapa jumlahnya Pak? Berdasarkan laporan dari percetakan tadi yang dimasukkan ke truk yang kecelakaan ini sebanyak 800 dus. Muatan truk tersebut berisi surat suara DPRD Kabupaten Magelang Dapil 1 dan Dapil 6. Berdasarkan laporan dari percetakan sebanyak 800 dus, satu dus berisi 500 surat suara. Proses evakuasi surat suara dibantu oleh masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Kendal menunjukkan minat yang rendah untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara pada pemilihan umum 2024. Pada hari terakhir masa pendaftaran, jumlah pendaftar masih di bawah kebutuhan total pengawas TPS. Bawaslu Kendal berupaya mengatasi hal ini dengan melakukan jemput bola ke TPS yang belum memiliki pendaftar. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kendal, Muhammad Atoilah, menyatakan bahwa saat ini baru sekitar 85% jumlah pendaftar yang dibutuhkan. Meskipun begitu, Atoilah optimis bahwa jumlah tersebut akan melampaui kebutuhan karena pendaftaran di hari terakhir terlihat cukup banyak di setiap kecamatan. Jumlah pengawas TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Kendal mencapai 3.491 orang sesuai dengan jumlah TPS di Kendal. Namun di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kendal, jumlah pendaftar masih di bawah kebutuhan, bahkan ada yang tidak memenuhi persyaratan usia dan pendidikan. Kemudian mereka masuk ke sipol atau tidak, dan lain sebagainya seperti itu. Tahap selanjutnya setelah pendaftaran administratif ini masuk ke kantor Panwaslu kecamatan masing-masing, selanjutnya akan diumumkan yang diterima secara administratif. Nanti tentu selanjutnya setelah pengumuman administratif diumumkan akan dilakukan tes wawancara kepada para pendaftar PTPS Mekaten. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam Kendal Abdul Aziz mengungkapkan, hingga saat ini baru terdapat 175 pendaftar sementara kebutuhan mencapai 193 orang. Beberapa pendaftar tidak memenuhi batas usia minimal 21 tahun dan ada yang hanya berijazah SMP, sedangkan persyaratan minimal SMA. Juga pemangku kebijakan di sekitar situ memohon kepada mungkin warganya agar bisa mendaftarkan untuk TPS-TPS yang masih kosong. Kalau yang sudah melebihi batas adalah Tunggulrejo, kemudian Jotang, dan Jetis. Setelah berakhirnya masa pendaftaran, Bawaslu akan mengumumkan pendaftar yang memenuhi syarat administrasi. Langkah selanjutnya melibatkan tes wawancara bagi calon yang berhasil melewati tahap administrasi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PON di wilayah Kabupaten Pati jadi sasaran empuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK dengan cara dipaku. Hal ini menjadi perhatian khusus pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pati. Selain melanggar peraturan Bupati dan aturan kampanye, pemasangan APK di pohon mengganggu estetika. Inilah beberapa APK yang dipaku di pohon, tepatnya di Jalan Tombronegoro, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati, dan Jalan Banyu Urip, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo.
Dalam satu pohon bisa digunakan untuk menempelkan APK 1 hingga 3 lembar sekaligus. Tulus Budi Harjo selaku Kepala DLH Pati menyayangkan kejadian ini. Berdasarkan Perpub Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman pemasangan reklame dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, dilarang memasang APK di pohon. Sehubungan dengan hal ini, DLH menjalani komunikasi dengan Bawaslu Pati untuk menertibkan APK yang dipaku di pohon. Selain dari estetika, dari sudut pandang lingkungan hidup pun juga mengganggu. Mempunyai kepedulian juga untuk biar tidak, misalnya ada APK yang dipaku di situ, biar bukan hanya dari sisi estetika, tapi dari sisi lingkungan hidup juga akan menjadi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengungkapkan pihaknya bersama jajaran kini sedang melakukan identifikasi dan akan berkomunikasi dengan peserta pemilu terkait. Dari hasil komunikasi tersebut nantinya para peserta pemilu dapat melakukan penertiban secara mandiri. Namun jika dalam tenggat waktu yang ditentukan belum ditertibkan secara mandiri, Bawaslu yang akan melakukan penertiban. Kita lakukan komunikasi dengan teman-teman peserta pemilu. Nah, dalam waktu yang tidak akan terlalu lama, ini kita akan segera koordinasikan itu dengan peserta pemilu, baik itu partai politik peserta pemilu, calon perseorangan anggota DPD, dan tim kampanye pasangan calon presiden wakil presiden. Ini akan kita komunikasikan untuk melakukan penertiban secara mandiri. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Grobogan mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilihan umum tahun 2024. Dalam proses pelipatan surat suara ini, KPU melibatkan ratusan masyarakat Kabupaten Grobogan yang dilakukan di Gedung Serbaguna Dewi Sri Grobogan. Sebanyak 528 masyarakat di Grobogan melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024. Proses pelipatan kertas suara dilakukan di Gedung Serbaguna Dewi Sri di Jalan Soekarno-Hatta, Purwodadi. Pelipatan surat suara dalam pengawasan personil dari KPU, Panwas, dan pihak kepolisian. Pada hari pertama, petugas pelipat kertas suara melakukan pelipatan surat suara untuk DPR RI, mengingat surat suara yang lain belum datang. Para petugas pelipat surat suara mengaku sedang bisa mengikuti penyortiran untuk satu surat suara mendapatkan honor Rp250 dari KPU. Pelipat suara, sudah berapa hari Mbak? Baru hari ini ya. Mbak, sebelumnya kerja di mana atau apa aktivitasnya? Saya marketing di ibu rumah tangga. Proses pelipatan surat suara ini dilaksanakan mulai hari ini Sabtu 6 Januari 2024 dan ditargetkan akan selesai selama 4 hari. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita bisa melakukan program tahapan untuk sortir lipat suara. Kita mulai untuk hari ini dan melibatkan 528 orang. Jadi untuk hari ini kita mulai dari surat suara DPR RI. Total surat suara untuk Kabupaten Grobogan sebanyak 1.557.000 surat suara. Pada proses pelipatan surat suara pertama ini, surat suara DPR RI. Setelah selesai akan dilanjutkan proses pelipatan surat suara DPRD Provinsi. Sementara untuk surat suara DPRD Kabupaten dan Presiden, serta DPD masih dalam jadwal pengiriman. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Guna menanggulangi banjir di wilayah perumahan Gria Prajamukti, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, pemerintah kabupaten setempat akan membangun pintu air agar tidak mengalir ke wilayah perumahan. Tingginya curah hujan beberapa waktu lalu mengakibatkan perumahan Gria Prajamukti, Kelurahan Langenharjo, Kendal terendam air. Banjir berasal dari luapan dari Kali Puntu dan saluran irigasi dari Desa Sukolilan. Kepala Kelurahan Langenharjo, Darmo Sulistyo, mengatakan di Perum GPM Langenharjo merupakan langganan banjir setiap musim hujan. Guna mengantisipasi banjir, maka pemerintah Kabupaten Kendal akan membangun pintu air dari saluran irigasi agar ketika hujan air tidak mengalir ke wilayah perumahan. Dan juga penanggulangan karena kemungkinan ini sampai nanti curah hujan yang intensitasnya tinggi ini nanti diperkirakan terjadi di bulan Februari. Nah, dengan tanggul ini mungkin paling tidak akan mengurangi debit air yang melimpah kemudian masuk ke pemukiman. Sekda Kendal Sugiono mengatakan setelah dilakukan pengkajian dari PUPR, ternyata air yang beredam Perum RSS berasal dari arah barat, sehingga nantinya akan dibuatkan tanggul dan pintu air. Tempat yang timur ke arah Kali Buntu, yang barat mungkin titik ini satu titik, mungkin di sebelah selatan sana satu titik, sehingga yang di sana tidak kemasukan air dari arah barat. Kalau dari arah Sukolilan itu apa enggak mengalir ke utara dengan lancar? Itu perlu solusi enggak itu? Ini itu sudah kita tangani 2-3 tahun yang lalu, itu melalui Afur Bangrejo, ini baru saja pulang dari sana. Ternyata itu masih lancar, Mas. Tapi justru lancarnya itu kalau Kali Buntu gede malah naik ke sini. Jadi airnya muter. Sugiono menambahkan nantinya akan dibuatkan pintu air sebelah barat dan akan diberi pompa air yang diletakkan di sebelah timur. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, upaya untuk menyejahterakan masyarakat terus dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kudus. Di tangan penjabat Bupati Kudus Bergas Catur Sasi Penanggungan, upaya ini dijawantahkan dalam 5 program unggulan yang menyasar sektor kebencanaan, pengolahan sampah, perekonomian, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Pemkab Kudus terus menggenjot program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Bergas menjelaskan program unggulan tersebut mendukung 10 poin proyek strategis nasional yang juga bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pihaknya menambahkan mandat dari Menteri Dalam Negeri yang menjadikannya sebagai penjabat bupati akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh semangat untuk selalu berinovasi. Program pertama di sektor kebencanaan, Bergas ingin membereskan permasalahan banjir, utamanya di kawasan Jembatan Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati. PJ Bupati memastikan upaya mitigasi banjir non-struktural telah dilakukan, salah satunya mitigasi secara struktural kencing drain hasil kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain kebencanaan, PJ Bupati mencanangkan program integrasi pengolahan sampah. Pihaknya menjelaskan program pengolahan sampah yang efektif dan terintegrasi sehingga sampah yang masuk ke TPA 0%. Program selanjutnya yakni Kudus 24 jam. Bergas mengupayakan agar beberapa wilayah di Kabupaten Kudus dapat terus beraktivitas dan bisa meningkatkan kesejahteraan warganya selama 24 jam. Hal itu sudah dimulai di kawasan Sunan Muria.
Bergas melihat ada potensi kawasan Sunan Kudus bisa hidup 24 jam. Selanjutnya, program unggulan yang digagas yakni pendidikan unggul bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. PJ Bupati menjelaskan akan mewadahi siswa yang memiliki prestasi dari keluarga kurang mampu tanpa dibatasi kuota maupun zonasi. Mereka nantinya tak hanya mendapatkan pelajaran sekolah, tapi juga les tambahan. Jika program ini berhasil, maka akan dikoneksikan dengan SMA vokasi yang sudah ada di Kabupaten Kudus. Program terakhir yakni sektor ketenagakerjaan. Bergas berupaya menyediakan ruang bagi para pencari kerja dengan menjalin kemitraan bersama Indonesia Japan Business Network. Kerjasama ini memungkinkan pengiriman tenaga kerja andal dari Kabupaten Kudus yang telah menguasai 18 bidang pekerjaan ke Jepang. Pemerintahan kami, pasca kepemimpinan kami, ini bisa menjadi landasan penerus. Kita buat fondasinya bahwa ini adalah layak nih Kabupaten Kudus untuk dibuat ini nih, gitu. Karena kan kita harus mengentaskan kemiskinan tadi, gitu loh. Kita memberi ruang dan waktu, memberikan kesempatan untuk masyarakat yang kurang mampu berprestasi untuk mereka bisa mengentaskan keluarganya melalui apa? Melalui jalur pendidikan. Dari Kudus, tim liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringati hari lahir ke-73 JKHNU Kabupaten Pati menggelar serangkaian kegiatan. Dengan bertambahnya usia, diharapkan gerakan ini mampu mencetak kader muda yang dapat membumikan Al-Quran. Serangkaian kegiatan digelar dalam peringatan hari lahir Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama ke-71 dan Haul Muassis JKHNU ke-73. Mulai dari pembacaan hadrah atau arwah pada Sabtu 6 Januari malam, kemudian dilanjutkan dengan ragam rangkaian di hari Minggu 7 Januari kemarin. Gelaran ini dihadiri oleh 200 orang dari kiai, nyai, pengurus anggota JKHNU Kabupaten Pati, dan ustadz-ustazah yang bertempat di Desa Kertombulyo, Kecamatan Terangkil. Kegiatan diawali dengan mukodaman serta mawidoh doa oleh Kiai Haji Ahmad Zaki Faud Abdillah. Ketua JKHNU Kabupaten Pati, Ali Zuhdi, menuturkan dengan adanya gelaran ini diharapkan dapat menambah geliat semangat membumikan Al-Quran, serta dapat menjadi sarana evaluasi pengurus, anggota untuk terus menambah ilmu dan mencetak kader-kader muda yang membumikan Al-Quran. Ya, sekaligus pengurus untuk bangkit keanggotaannya dan anggota juga bisa menjalankan atas kegiatan kita, bisa menempati posisi waktu yang tepat. Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Pati Jamal Makmur Asmani mengharapkan lembaga yang fokus terhadap pembumian Al-Quran ini dapat terus menebarkan Al-Quran untuk menyebarkan wawasan Al-Quran atas permasalahan umat maupun bangsa. Terus menghafalkan Al-Quran, menerangkan kandungan Al-Quran kepada masyarakat, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, sebagai inspirasi bagi bangsa. Jadi kaderisasi itu yang paling utama. Solidaritas antara pengurus dan anggota tentunya diharapkan untuk terus bergerak menunjukkan kekuatan Al-Quran kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, pihaknya pun menyelipkan doa untuk kemudahan gerakan orang-orang di bawah naungan Al-Quran ini agar terus membumikan Al-Quran baik di Pati maupun secara nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Dindikpora Rembang akan menyekolahkan anak kurang mampu yang mengalami putus sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dindikpora Rembang, Sutrisno, usai peresmian kantor Dindikpora di Jalan Pemuda Rembang oleh Bupati. Dalam kesempatan tersebut, Sutrisno menuturkan akan menyekolahkan anak kurang mampu yang putus sekolah. Terkait hal ini, pihaknya bekerja sama dengan camat untuk mendata warganya. Kami menjangkau semua kecamatan, sehingga kami bekerja sama dengan Pak Camat dari pihak kecamatan. Kalau ada siswa yang ada anak usia sekolah kok yang tidak sekolah, maka kami siap untuk memasukkan
baik ke lembaga formal sekolah maupun di kursus atau di kejar paket. Kami siap. Sutrisna menambahkan selain program tersebut, program beasiswa perguruan tinggi hingga saat ini masih terus berjalan. Dijelaskan pada tahun 2023, beasiswa perguruan tinggi dialokasikan sebanyak 3,6 miliar rupiah atau sekitar 60 hingga 70 mahasiswa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, laga pembuka babak play-off degradasi Liga 2 Persipa dengan Sulut United berakhir dengan skor kacamata. Dengan hasil ini, Jan Saragih mengaku permainan anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang maksimal. Laga babak play-off degradasi Liga 2 Indonesia antara Persipa dengan Sulut United Minggu sore berakhir dengan skor kacamata. Serangan dari Gustur dan kawan-kawannya di babak pertama tak mampu menjebol gawang lawan. Meski beberapa peluang tercipta, Dewi Fortuna belum berpihak pada Laskar Saridin. Sumbangan peluang terjadi pada menit ke-44 dari kaki Imam Bagus dan menit ke-74 dari tandukan Imam Witoyo yang membentur tiang gawang. Kendati demikian, pelatih Persipa Jan Saragih mengaku permainan anak asuhnya telah menunjukkan permainan maksimal. Hanya saja penyelesaian akhir yang masih jadi pekerjaan rumah. Penalti tidak dikasih gelar, saya tidak tahu kenapa di depan hakim garis clear dan sudah lewat dari Imam Bagus sudah berada persis di depan pemain yang menarik dia yang menyenggol dengan kotak penalti. Terus ada beberapa eksiden counter press, counter foul yang counter press dan foul yang dilakukan pemain asing yang seharusnya kartu kuning tapi tidak diberikan. Pihaknya menambahkan kegagalan Persipa meraih kemenangan tidak lepas dari keputusan kontroversial Heru Cahyono sebagai wasit pemimpin pertandingan lantaran memberi keputusan yang kurang baik. Termasuk seharusnya Persipa mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Persipa dijatuhkan di dalam kotak terlarang pada menit 17. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Dinas Pendidikan dan Olahraga Dindik Pura Rembang akan menyekolahkan anak kurang mampu yang mengalami putus sekolah. Masyarakat Kabupaten Kendal menunjukkan minat yang rendah untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara pada pemilihan umum 2024. Pada hari terakhir masa pendaftaran, jumlah pendaftaran masih di bawah kebutuhan total pengawas TPS. Peringati hari lahir ke-73, JKHNU Kabupaten Pati menggelar serangkaian kegiatan. Dengan bertambahnya usia diharapkan gerakan ini mampu mencetak kader muda yang membumikan Al-Quran. Diduga tak kuat menanjak, truk bermuatan surat suara mengalami kecelakaan di Jalan Raya Semarang Magelang, tepatnya di Tanjakan Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.